Presiden Prabowo Subianto yang sudah mendorong agar program sekolah rakyat bisa kita selesaikan. Ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Ulangi lagi, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Ini semua dari Kabupaten Kupang atau Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang semua ya. Ampuang di mana nih? Di mana? Ada yang dari Oipoli? Oipoli. Ada yang dari Amarasi, Tamansi Barat, bagaimana sudah mulai sekolah, rasanya bagaimana? Senang. Makan tiap hari aman? Aman. Belajarnya enak? Enak. Rindu orang tua? Tidak. Masa tidak rindu? Rindu rumah tidak? Tidak. Tidak. Masih rindu rumah juga ya, tapi tetap harus belajar dengan rajin ya. Ya. Kelas berapa? Kelas 1, kelas 7. SMP ya. Karena masih tunggu seragam, kami sudah sediakan seragam, baru tiba tadi malam. Ini berapa orang semua Bu total? 100. 100 orang. Iya. Dari ada yang dari penelitian ini lagi punya materi penelitian. Oh iya. Dia punya materi mana dia apa? Pendidikan ya. Dia punya national plusnya di mana plusnya? Karena bukan hanya tentang akademik, tetapi ada juga pendidikan karakter. Pendidikan karakter, kemudian kedisiplinan dan lain-lain. Jadi mereka sistemnya boarding school, tinggal di asrama. Dia kalau habis sekolah sorenya dapat pendidikan apa lagi? Kalau sore mereka masih ada kegiatan-kegiatan lain, ada ekstrakurikuler yang dilakukan pada hari Sabtu. Sorenya kalau habis pulang sekolah ada kegiatan apa? Ada kegiatan di asrama, ada pembersihan lingkungan, ada kegiatan ekstrakurikuler juga, ada kegiatan seni juga. Seni dan olahraga ada? Olahraga ada. Tadi seni dan olahraga ya. Siapa yang suka sepak bola? Yang suka sepak bola siapa? Dia punya atlet idolanya? Ronaldo. Ronaldo. Anak NTT itu? Ya. Ini ada anak NTT ini cuma Marcelino. Mbappe. Ah, Mbappe? Yaman. Ah? Yaman. Ronaldo. Ronaldo ya? Siapa yang pemain voli di sini? Pemain voli? Yang suka voli? Saya Pak. Voli siapa suka voli anak NTT yang pemain nasional? Ada yang tahu? Anak dari Momere dia. Tinggi, gagah, smash terus dia. Nanti baru ajak kemana sini ya, kita ajak sama Menteri Sosial suruh dia. Siapa yang suka musiknya gitar? Ada yang suka gitar? Oh, bisa main gitar? Ada gitar kan? Ada. Nah, nanti bisa. Siapa yang hobi nyanyi? Calon-calon bakat-bakat jadi penyanyi semua. Seni kita apa aja yang diajarin? Di sini ada seni musik, ada seni tari. Tapi mereka nanti setelah ini karena masih dalam masa persiapan, ada matrikulasi 10 minggu. Arsen maju sini. Ini yang akan ke istana.
Ikut sini absen. Mana? Ikut sini. Ya. Samping. Up. Ini semua kelas 7 semua ya? Ya. Ya. Ready? Jadi Arsen harus hafal ini lagu. Karena ini mau menyanyi di Istana Negara. Jadi teman-temannya ada titip surat untuk kasih presiden. Oh, oke. Ya. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari raya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, menenangkan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, menenangkan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Kita mau kepingin jadi dokter. Coba yang mau jadi dokter mana? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi perawat? Siapa yang mau jadi petani sukses? Coba. Ini petani. Siapa mau jadi petani sukses, petani modern? Ada kata satu, ya. Siapa yang mau jadi peternak sukses? Yang bisa tenun kain. Wih, lama-lama habis semua petenunan. Rata-rata dok saya mau jadi penenun ya. Oke, tangan buat sebelah kanan, sebelah kanan. Selama sudah bersekolah dan berasrama di sini, siapa yang punya pengalaman yang kira-kira bisa disampaikan atau bisa diceritakan buat kami semua? Pengalaman yang unik begitu. Coba mainnya ada yang bisa dikasih kesempatan. Ada yang mau cerita sedikit pengalamannya setelah dia tinggal di Evata ini dan bersekolah di sini? Apa yang membedakan dengan ada di sini dengan waktu masih di luar atau di rumah? Ada yang bisa cerita? Yang bisa cerita dengan mau? Silahkan. Ada. Ada mana di sini? Lala ya? Silahkan Lala. Jangan grogi ya, anggap saya ketua ini kawan-kawan semua. Ini. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di sini. Saya di sini merasa senang karena mendapatkan tempat tidur yang nyaman, makanan yang sehat, bergizi. Sedangkan di rumah cuma bisa makan nasi dan garam. Walaupun di sini saya senang, tapi hati ini kadang rindu dan saya pun nenek. Saya pun nenek yang sudah rawat saya dari kecil.
sakit. Dia peluk saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden atas undangan kepada ini. Terima kasih. Bukan buat Lala ya. Ada lagi yang mau cerita? Ade, yang lagi habis menangis mana? Ini Ade. Ade, mari Ade. Sini. Lihat Pak Gubernur. Lihat gimana Pak Gubernur. Teman-teman. Singkat saja. Kita apa itu? Dan ini sudah tambah tinggi kemarin. Sekarang mulai lewat saya. Ayo. Apa? Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valda Grisela Tauban, biasa dipanggil Valda. Hai Valda. Hai. Saya ingin menceritakan tentang sekolah rakyat. Saya di sini senang karena bisa makan gratis, dapat tempat mama asuh, bapak asuh yang baik, tempat tinggal juga yang baik, nyaman. Dididik secara baik, dapat teman yang banyak dan teman-teman semua yang baik. Cita-cita saya poluan. Terima kasih Ade, silakan duduk ya. Tepuk tangan dulu buat. Nama saya siapa Ade? Valda, oke. Terakhir saya minta anak laki-laki satu orang, coba. Yang dari Ampoang, coba. Yang dari Ampoang yang tinggal jauh sekali, datang tinggal di sini kan pasti suasana berbeda. Coba yang dari Ampoang, mana? Yang dari Ampoang, laki-laki ya. Dari Ampoang, dari Ampoang. Malu-malu, ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo, saya dengar Fian punya kisah ya. Yang Fian pernah sekolah di Ampoang, tinggal di rumah dan di sini, bagaimana pengalaman-pengalaman Fian setelah sampai di sini. Ini ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur, ada semua Bapak Mama semuanya. Iya. Selamat pagi. Pagi. Ya, enak dulu pagi itu. Ayo, Selamat pagi. Pagi luar biasa, teman-teman, siap belajar. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya di sini. Perkenalkan, nama saya Sufyan Teoleu. Saya di sini saya senang karena banyak teman dan bisa makan enak, belajar dengan baik. Dan dapat bapak asuh dan mama asuh yang baik. ingat Bapak Mama dong atau keluarga saudara di Ampoang ke mana? Supir, Mama, ibu rumah tangga. 2. Tidak ada. Belum. Belum pernah datang berkunjung. sudah berapa lama sekolah ya? Sudah mau 10 bulan ya? Berkunjungnya itu per berapa waktu boleh? 2 minggu sekali. Pian punya cerita bagaimana sekolah di sini sama sekolah di Ampoang, ada berbeda di mana? Jalan jauh. ada apa sih dari apa? Ada. Terus naik apa? Naik. Bayar berapa kalau naik apa? Kalau ke sekolah tidak naik oto. Iya. Berapa jauh dari rumah Pi di sekolah? Pian tiap hari jalan? Kurang lebih. Kurang lebih 200 meter. Masih dekat. Ada yang kalau ketemu Ampoang itu kalau jalan tak salah bisa berkilo-kilo, tidak cuma 7 kiloan. Saya sih ke Ampoang 3 kali.
Waktu zaman DPR RI dulu saya sudah 3 kali sampai di sana. Terakhir saya dan Pak Bupati kami pergi peresmian rumah sakit setelah dia dibangun selesai. Pak Bupati terakhir kemarin peresmian dari sudah jalan. Adik sekalian, Pian terima kasih banyak tepuk tangan buat Pian. Saya ini memang sengaja minta pagi karena saya jam 9 ini ada paripurna DPRD Provinsi untuk satu hal yang sangat penting sebenarnya, pembahasan untuk anggaran tahun 2026 jam 9 pagi. Tapi sebenarnya saya bilang dengan Pak Is, saya bilang tolong saya minta jam 8 pagi karena saya tetap mau kepingin datang sekolah rakyat ini. Waktu kami di Jakarta, saya dan Pak Bupati dan semua teman-teman kepala daerah, sekolah rakyat ini kami sudah dapat dengar dari Menteri Sosial waktu itu, Pak Saifullah Yusuf, yang menerjemahkan atau melaksanakan tugas dari Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bahwa seluruh anak-anak yang susah sekolah selama ini atau tinggal di tempat-tempat yang sulit itu, negara atau pemerintah akan bantu dengan mempersiapkan yang namanya sekolah rakyat. Dan bersyukurlah bahwa adik-adik sekalian ini, Erida, Hani, Metri, Mayena, Fian, Lala, kalian semua 100 orang ini adalah orang pertama di NTT yang dapat ini program. Dan itu ada di Kabupaten Kupang yang pertama. Ini semua Presiden Prabowo ingin agar melalui Menteri Sosial dan sama Ibu Tota yang ada di Evata di sini sebagai pelaksana, dan kami semua juga, saya sebagai Gubernur NTT dan Pak Bupati sebagai Bupati Kupang, kami semua ini dan semua jajaran kami masing-masing bertugas memastikan bahwa pesan Pak Prabowo ini harus terlaksana dengan baik. Adik-adik masih sekolah dengan baik, adik-adik harus kemudian bisa makan minum dengan baik dan mendapatkan juga keterampilan. Yang tadi ada sore itu ada olahraga, ada seni, biar nanti punya juga pengalamannya di luar urusan sekolah atau akademis. Ini semua Presiden Prabowo maksudkan agar melalui Menteri Sosial kita Pak Saifullah Yusuf, Wakil Menteri juga itu teman kami juga Pak Jabo, itu maksudnya agar adik-adik sekalian nanti ini bisa menjadi orang-orang sukses dan harus lebih baik lagi dibanding orang tua. Amin. Amin. Pokoknya dididik di sini biar mendapatkan pengalaman yang baik, pendidikan yang baik, juga berbagai macam keterampilan yang baik, dan juga attitude ataupun sikap yang baik, harus disiplin, harus rajin, berdoa yang sesuai agama masing-masing dan sebagainya, agar besok itu sukses. Harus lebih hebat dari orang tua ya, amin. Dan lebih hebat juga dari teman-teman yang tidak dapat sekolah di sini, amin. Nah, ini sekolah khusus ini. Adik-adik ini berarti 100 orang dari ratusan ribu anak-anak lain yang mungkin tidak sempat datang di sekolah seperti begitu. Jadi sekolah dengan baik, betul-betul ikuti arahan dan juga apa yang menjadi aturan di sini. Saya tidak tahu, Pak Bupati pernah asrama atau tidak? Belum pernah asrama, itu pernah asrama. Belum, minta asrama dari SD sampai SMA. SMP sampai SMA. Saya kelas 1 SMP sudah asrama, sampai lulus SMA, jadi 6 tahun saya asrama. Jadi saya tahu asrama punya guna-guna itu luar biasa. Gubernur ini didikan asrama. Tidak asrama pun juga bisa jadi pemimpin. Tapi saya mau cerita bahwa pengalaman asrama itu yang saya dapatkan itu, kalau kita asrama dengan baik itu pasti besok adik-adik akan dapat banyak bekal untuk kemudian hari. Jadi betul-betul ikuti aturan dan nantinya di bawah arahan dari Ibu Dota dan teman-teman semua ini, adik-adik semua bisa belajar dengan baik. Dan juga jangan lupa, tadi saya tanya bilang ingat rumah atau tidak? Tidak. Ingat orang tua atau tidak? Tidak, tidak boleh. Tetap masih ingat orang tua juga dan ingat saudara semua. Amin. Sekolah di sini itu bukan berarti adik-adik mereka lepas dari orang tua ya, tidak ya. Tetap masih ingat orang tua, tetap masih rindu rumah, rindu keluarga. Tetap harus itu. Tapi di sini harus ikut dengan aturan di sini biar menjadi anak-anak yang terampil dan hebat ya. Amin. Itu saja yang bisa disampaikan. Sebagai Gubernur Provinsi NTT, saya senang sekali bisa ada di acara hari ini, acara yang dibuat oleh Pak Is. Mana Pak Is? Ini Pak Is ini salah satu pimpinan dari Jakarta, dari pelaksanaan strategis di Kementerian PU yang bertugas untuk membantu dari Ibu dan teman-teman untuk ini bisa dengan baik. Dan kemudian dari pendidikan mana? Nah, nanti pendidikan yang bantu untuk dia punya materi akademisnya bersama dengan sini, sehingga nanti kita bisa
menghasilkan adik-adik yang hebat. Tapi itu saya bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf sekali Pak Bupati karena masih harus ke sidang DPRD dan nanti acara tetap dilanjutkan. Nanti Pak Bupati akan meneruskan bersama yang lain karena sebenarnya acaranya harusnya agak panjang saya tahu, tapi saya izin duluan karena ada mau DPRD. Ini saya bisa kami sampaikan. Sehat selalu ada di kalian, jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan yang cukup, dan kemudian bisa mengikuti semua proses yang baik. Tuhan berkati kita semua. Salam. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Presiden Prabowo Subianto yang sudah mendorong agar program Sekolah Rakyat bisa kita selenggarakan dengan dilakukan oleh Kementerian Sosial, dan juga terima kasih Pak Saifullah Yusuf dan Menteri Dikdasmen yang sudah membuat ini bisa terselenggara. Ayo bangun, ayo bangun negeri, ayo bangun Indonesia. Ya, kasih tepuk tangan. Selanjutnya semangat. Jangan lupa 1, 2, 3, 1, 2, 3.